Siap, gerak. Yang depan gerak. Gerak, gerak. Gerak kiri, ada kanan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan Esa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi pertemuan kita hari ini masih melanjutkan iman kepada kitab-kitab Allah. yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Iman kepada kitab-kitab Allah itu, kitab-kitab Allah ada satu kitab Zabur, dua kitab Taurat, tiga kitab Injil, empat kitab Al-Quran, kitab Zabur ditujukan kepada Nabi Daud, Taurat, Nabi Isa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran. Nabi Muhammad. Gambarannya tahu? Tahu. Nah sekarang sebelum mari kita melanjutkan materi lagi, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Semua siap, berdoa mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam kehidupan, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Nah, sekarang sama baik materinya ya. Jadi kita sekarang tinggal penerapannya. Kamu ini hafal apa tidak? Nah, Bapak ingin tahu kalian yang bisa menjabarkan atau menerjemahkan atau menjodohkan tentang kitab dengan siapa nabinya. Silakan maju ke depan. Maju. Bisa? Ya. Lagi, lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ini kitab-kitab Allah yang menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah termasuk kepada rukun iman. yang kemarin Bapak sebutkan, termasuk kepada rukun iman yang Tiga. ketiga. Yang pertama iman kepada Allah. yang kedua iman kepada Rasulullah.
Iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Kitab Allah. Yang keempat iman kepada Yang keempat iman kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Seperti yang kalian tadi sebutkan. Iman kepada kitab Allah itu berarti harus wajib, membenarkan. Kalau kamu tidak mengimaninya berarti kamu bukan muslim. Paham? Paham? Masa? Paham? You understand? You understand? You understand? Apa itu yes? rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsiri. Berikutnya nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada Taurat, Zabur. Dulu. Tepuk anak soleh. Paham kan? Kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa. Ke depan, kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Merupakan salah satu nabi dari Bani Israil itu loh. Nabi Musa dulu apa Nabi Daud dulu? Coba dari kita sebutkan dari Nabi Adam dulu. Adam. Berarti sudah Nabi Musa. Berarti kitab Zabur itu sudah ada antara Nabi Musa sampai ke Nabi Daud. Berarti ganti lagi ada Musa, Harun, Musa, Zulkifli, Daud. Nah, jadi ada Nabi Zulkifli. Itu sama. Jadi Nabi Daud tadi mau dikasih mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Zabur. Sama dia diturunkan untuk Bani Israil itu. Tahu kan? Tahu kan? Nah, kitab Zabur ini berisi kumpulan ayat-ayat suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian dan kata-kata hikmah. Tulis. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian dan kata-kata hikmah. Ya. Ingat ini Bapak. Jadi pertanyaannya Jadi kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab sebelum Injil. Satu, Taurat mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan.
dan membenarkan ya. Akidah dan amal perbuatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan. Keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran itu terdapat, coba baca, syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi dengan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat berbeda, tetapi dasarnya dasarnya sama, yaitu tentang tauhid atau mengakukan. ini menyirap atau mempelajari terkandung apa yang dalam Al-Quran itu terkandung kitab-kitab yang dahulu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu sudah ada. Meskipun berbeda syariat, memiliki syariat yang berbeda, tapi dasarnya sama, yaitu tentang ketauhidan atau tauhid, tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Paham? You understand? Yes, I understand. You understand? Yes, I understand. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan makna atau makna Syariat yang berbeda. Nah, ini yang selanjutnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai orang Muslim meyakini Yang dibawa oleh para rasul itu kita menangkan dari Allah SWT. yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah, bukan nabi itu yang berkalimat, tapi wahyu dari Allah. Paham? You understand? Yes, I understand. Dua, membenarkan terhadap adanya kitab. Itu cara beriman kita atau cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Membenarkan terhadap adanya kitab Allah karena sesuai dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Coba baca. Membenarkan terhadap adanya kitab. Baca. Membenarkan Adanya kitab Allah SWT berarti tidak ada gangguan sedikit pun dalam arti pengetahuan tentang kitab Allah Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai sini paham? Masa? Paham? You understand? Yes, Coba sekali lagi Bapak minta sebutkan. Satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi alaihi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Nah, memahami kandungan kitab Allah kitab Allah. Baca. Baca. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup artinya akan menjadi benar dan benar dalam diri Nah, kitab Allah ini sebagai pedoman untuk menjalani hidup. Kalau kamu dekati lampu, kalau kamu tidak ada lampu, gelap dah? Gelap tidak? Awasan. Gelap tidak? Nah,
kitab ini dibawa oleh para rasul untuk menerangi sebagai pedoman hidup kalian untuk tunggu dari di akhirat. Paham? Kemudian Al-Quran sekarang ya, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran, coba baca, mewujudkan, baca. Dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari, sudah termasuk memenuhi visi dan paham? Jadi jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan-kandungan kitab-kitab sebelumnya. Karena di kitab Al-Quran tadi, kitab Tauratnya ada, kitab Zaburnya ada, Injilnya ada, Al-Quran disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, disitulah kita Al-Quran tadi menjadi penutup sebagai kitab pedoman umat Islam. Tinggal kita mau menggunakan cara membaca, mempelajari. Karena kalau tidak ada Al-Quran, mau dibawa kemana kita? Hidup kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Dalam artian kalau hidup kita tidak ada matahari berarti gelap. Tidak ada lampu kita gelap. Hidup kita ini juga kalau tidak ada Al-Quran berarti kita ini belak-belok, mekal-mekol, keruan. Paham? Kalian tidak akan bisa hidup. Berarti kalian ada ilmu, karena Al-Quran tadi adalah ilmu, gudangnya ilmu. Paham? Jadi ingat kesimpulannya tadi, mewujudkan dalam bentuk sikap, tindakan dan kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Paham? You understand? Yes. Tentang kitab-kitab Allah sebelumnya dengan Al-Quran. Coba baca, menjadi tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntut baca. Cara rutin dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. You understand? Yes. Tepuk semangat. Mengapa kita harus belajar? Karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat muslim seluruh dunia. Kalau kalian tidak mempunyai jalan hidup berarti mentok buntu. Kalau kalian tidak mencintai Al-Quran berarti kalian bukan muslim. Paham? Bagaimana cara mempelajarinya? Dengan cara kita membaca. Terus tahu artinya. Sekali membaca satu ayat, kamu membaca dengan artinya. Sama saja kamu berdoa untuk kehidupan kamu dengan orang tua kamu, sesama muslim, sesama seluruh umat muslim di dunia. Paham? Sudah paham kalian? Sudah paham? Ayo lupa. Bagaimana kalian sudah paham tentang iman kepada kitab-kitab Allah? You understand? Yes.
Nah, sekarang Bapak ingin kamu sampai di mana pengetahuan kamu tentang iman kepada kitab Allah. Bapak kasih pertanyaan, ya. Sebutkan yang terkandung apa yang terkandung dalam kitab Zabur. Kitab Zabur terdiri dari 140 surah. Cuma berdiri. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, pujian-pujian dan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Benar? Benar. Benar? Benar. Amsa. Benar? Benar. Terkandung 150 Surah yang berisi nasihat, dan pujian puji-pujian, dan hikmah. Nomor 2, coba kamu ya. Bagaimana cara kamu kalian mengimani kitab-kitab Allah? Meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa membenarkan bahwa kitab-kitab Allah datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, sebutkan contoh atau tindakan dalam mewujudkan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Al-Quran dengan sepenuh dengan cara apa itu? Dengan cara apa? Membaca apa? Membaca atau mengamalkannya. Insya Allah kamu dapat paham. Mengerti? Kesimpulannya bahwa iman kepada kitab-kitab dahulu itu disempurnakan oleh kitab Al-Qur'an. Baik dari Zabur, Taurat, Zabur, Injil itu disempurnakan oleh Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara mengamalkannya tadi? Dengan cara membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran. Paham? Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup di pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita berdoa, mari kita bersolawat Jibril dulu. Bisa? Bisa. Coba.